Halo, saya Mary Nesa. Saya salah satu pelaku UKM di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita berbincang-bincang soal tenun ikat di NTT. Saat ini kan banyak sekali beredar tenun-tenun yang dari Jepara maupun dari Kalimantan yang mirip dengan tenun ikat NTT. Nah, kalau menurut Ibu Mary sendiri, bagaimana ini? Keberadaan ini apakah mengancam tenun ikat NTT? Bagi saya pribadi ini bukan merupakan suatu ancaman. Sebab di era globalisasi seperti saat ini, semua informasi dapat diakses dengan mudah oleh para customer yang ingin mengetahui mana yang merupakan tenun ikat NTT yang asli dan mana yang bukan. Dan pengalaman saya pribadi bahwa para penjual tenun Jepara, mereka pada umumnya dengan jujur mengatakan bahwa kain yang mereka jual itu adalah motif NTT yang mereka tiru dan proses penenunannya dilakukan di Jepara. Dengan informasi seperti ini secara tidak langsung mereka telah ikut mempromosikan tenun ikat NTT. Nah, manakala customer mendengarkan informasi seperti ini, customer jadi ingin tahu seperti apa sih kain tenun ikat NTT yang asli. Dan di saat mereka mengetahui hal ini, bahwa tenun ikat NTT itu memiliki motif yang beragam, kemudian ditenun dengan menggunakan alat tenun yang sangat tradisional sekali, dan di balik setiap motif itu mengandung filosofi-filosofi tertentu, mereka akan semakin mencintai kain tenun ikat NTT. Ini bisa menunjukkan perbedaan antara tenun ikat Jepara dan tenun ikat NTT yang asli? Iya, kebetulan saya akan tunjukkan bagaimana perbedaan antara tenun ikat Jepara dan tenun ikat NTT. Ini merupakan kain tenun dari Jepara. Teksturnya lebih halus, lebih lembut, kemudian ukurannya lebih besar. Tetapi kita lihat di sini untuk motifnya kurang sempurna. Ini motif dari Sumba yang ditiru oleh para penenun Jepara. Motifnya tidak sempurna. Dan ini adalah kain tenun asli NTT dari Sumba Timur. Teksturnya lebih sedikit kasar. Kemudian motifnya lebih sempurna. Motifnya sempurna. Karena ini ditenun menggunakan alat tenun tradisional. Jadi manakala ada benang yang putus akan dengan mudahnya diperbaiki oleh penenun sehingga menghasilkan motif-motif yang bagus. Kalau untuk yang dari Jepara itu apakah dengan mesin godokan juga? Dari Jepara menggunakan alat tenun bukan mesin atau yang sering kita sebut ATBM. Hasilnya seperti ini. Lebih lebar ya berarti ya? Ukurannya lebih besar karena alat tenunnya cukup. Sedangkan untuk alat tenun dari NTT yang menggunakan alat tenun tradisional atau gedok, ukurannya lebih kecil sehingga dalam satu lembar kain ada beberapa sambungan. Kalau untuk ini ada 2 sambungan seperti ini. Ini yang asli ya? Iya, ini yang asli. Kalau mengenai harganya bagaimana? Harganya tentu saja lebih mahal tenun NTT dibandingkan tenun dari Jepara. Sebab proses penyelesaian selembar kain lebih lama dibandingkan proses menyelesaikan tenun dengan menggunakan ATBM. Bu Mary bisa menjelaskan juga kenapa sih masyarakat, artinya ketika ada 2 pilihan begini sebenarnya pertimbangan masyarakat apa, lebih ke arah? Ada 2 jenis masyarakat, ada yang pertimbangannya lebih kepada harga dan ada yang lebih kepada mutu. Jadi semuanya sebenarnya kembali kepada customer. Mana yang mereka cari, mutu atau harga yang lebih murah. Tetapi pada awalnya customer biasanya mereka memilih yang harga lebih murah. Tetapi setelah mereka mengetahui informasi tentang perbedaan antara tenun NTT dan tenun motif NTT yang ditiru oleh para penenun Jepara, mereka pada akhirnya akan lebih memilih tenun NTT karena mereka mulai memahami bahwa kualitas itu lebih yang diutamakan dalam hal ini. Ada sebagian juga masyarakat yang masih mengkomplain tentang kualitas lebih baik untuk yang tenun NTT, tapi mengenai ketebalan sehingga mereka merasa bahwa terlalu panas atau apa. Iya, itu merupakan salah satu yang menjadi kendala, bahwa customer suka menggunakan tenun tetapi mereka tidak ingin menggunakan tenun yang lebih tebal sehingga mereka kurang nyaman. Dan saya pikir ini bukan masalah. Para penenun NTT bisa melakukan proses tenun dengan menggunakan bahan baku yang lebih lembut untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan permintaan customer. Ibu Mary pernah tidak punya pengalaman tentang persaingan antara tenun ikat NTT dengan tenun Jepara? Saya punya pengalaman seperti itu karena selain
punya toko di Kota Kupang, saya juga ada di Tamrin City. Nah, toko kami itu dikelilingi oleh para penjual tenun Jepara. Yang saya rasakan bukan pengaruh positif negatifnya, tetapi pengaruh positifnya lebih banyak dibandingkan pengaruh negatifnya. Seperti apa itu? Ya, artinya bahwa di saat kami berada di antara para penjual tenun Jepara, dan pada saat customer datang, mereka mau lihat dan membandingkan secara langsung, oh ini tenun motif NTT yang ditenun di Jepara dan tenun NTT asli dari NTT itu sendiri ternyata berbeda dan kualitasnya jauh di atas tenun motif NTT yang ditiru oleh para penenun Jepara. Dan pengalaman saya bahwa dari hasil evaluasi, jumlah penjualan kami terus meningkat dari waktu ke waktu. Yang menjadi hal utama yang harus menjadi komitmen bagi kita para penjual tenun NTT atau UKM adalah kita harus terus menjual tenun NTT dengan harga sewajarnya. Jangan dengan harga yang setinggi mungkin sehingga kita sebagai penjual mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi berdampak pada image terhadap customer. Customer memiliki image bahwa tenun ikat NTT itu sangat mahal dan mereka menjadi alergi untuk memiliki tenun ikat NTT. Saya pribadi tetap punya komitmen untuk terus menjual tenun ikat NTT dengan harga sewajarnya. Dengan demikian permintaan pasar terhadap tenun ikat NTT akan semakin meningkat dan tentunya ini akan berdampak pada kesejahteraan dari para penenun NTT itu sendiri. Ada sarannya untuk pemerintah bagaimana upaya untuk melestarikan tenun ikat NTT? Kalau untuk upaya pengembangan tenun ikat NTT, saya berharap bahwa pemerintah banyak memberikan pelatihan khususnya untuk teknik modifikasi tenun NTT. Modifikasi dalam hal ini bukan merubah secara keseluruhan, tetapi lebih pada kolaborasi, melakukan kolaborasi pada kain tenun itu sendiri tanpa menghilangkan unsur budayanya. Dalam hal ini mungkin pemerintah memberikan teknik pelatihan modifikasi tenun NTT dalam yang ditekankan pada perpaduan corak dan warna, juga penggunaan bahan baku yang lebih nyaman karena ini memenuhi permintaan pasar khususnya untuk fashion. Tetapi untuk upaya pelestarian tenun ikat sendiri, saya rasa pemerintah telah melakukan banyak hal yang sangat bermanfaat. Pemerintah telah mewajibkan PNS untuk menggunakan pakaian tenun NTT asli bukan printing, kemudian mengikuti event-event nasional maupun internasional untuk memperkenalkan tenun NTT, juga menggandeng desainer-desainer nasional untuk memodifikasi kain tenun NTT menjadi pakaian-pakaian yang lebih menarik. Itu adalah upaya pelestarian yang sangat bermanfaat sekali. Saya lebih setuju jika pertanyaan itu tidak ditujukan kepada pemerintah, tetapi ditujukan kepada masyarakat NTT itu sendiri. Apa upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat NTT untuk melestarikan tenun NTT? Dan saya berpikir bahwa sangat mudah sekali untuk melakukan itu, yaitu masyarakat NTT tidak boleh malu dan tidak boleh merasa rugi untuk menggunakan pakaian-pakaian dengan menggunakan tenun NTT. Jadi berpakaian casual dengan motif NTT, pakaian pesta maupun mengikuti acara-acara resmi lainnya dengan terus mengenakan motif NTT. Dan ada satu hal lagi, masyarakat NTT harus rajin mempromosikan tenun NTT. Gunakanlah media sosial karena media ini sangat efektif. Di saat kita menggunakan tenun NTT dan diposting di media sosial, itu merupakan salah satu upaya promosi dan upaya pelestarian tenun ikat NTT. Baik, Bu Mary, salah satunya kan tadi Ibu Mary bilang soal memodifikasi tenun ikat itu dalam bentuk pakaian. Punya contoh-contohnya? Ya, seperti ini misalnya. Jika untuk customer-customer tertentu mereka tidak terlalu suka menggunakan pakaian yang full tenun karena akan menjadi panas atau tidak nyaman. Kita bisa memodifikasi seperti ini dengan menggunakan bahan-bahan polosan. Ada beberapa contoh lainnya yang bisa kita lihat, misalnya seperti ini. Ini motif NTT dipadukan dengan bahan polosan dari tekstil. Jadi ini cukup nyaman untuk dikenakan. Dan ada beberapa contoh lainnya seperti ini. Bagian depannya menggunakan tenun NTT, sedangkan bagian belakangnya tetap menggunakan polosan. Dan saat dipakai terasa nyaman sekali, tidak panas seperti anggapan customer-customer pada umumnya tentang kain tenun NTT. Untuk meja pria juga bisa dibuat seperti ini, cukup dimodifikasi dengan kain tenun motif NTT seperti ini, dan yang lainnya menggunakan bahan polosan. Artinya juga termasuk menghemat bahan itu sendiri ya, iya, tenunnya, dan kemudian juga tidak menekan harga jual. Di toko
Murah Tenun Ikat NTT ini saya lihat begitu banyak busana modifikasi yang jual di sini. Menggunakan penjahit-penjahit lokal atau malah di luar NTT? Pada awalnya saya menggunakan penjahit lokal, dan ke SDM dari penjahit lokal itu sudah tidak diragukan lagi karena mereka mampu untuk menjahit berbagai model dengan rapi. Tetapi yang menjadi kendala adalah bahwa jumlah penjahit lebih sedikit daripada jumlah customer, sehingga berpengaruh pada tenggang waktu penyelesaian untuk jahitannya. Jadi itulah sebabnya saya tidak hanya menggunakan penjahit lokal tapi juga menggunakan penjahit di luar NTT. Tapi kualitasnya bagaimana mereka? Kualitasnya sama-sama bagus. Untuk kedepannya saya berharap bahwa seluruh masyarakat NTT mau untuk terus mempromosikan tenun ikat NTT dengan cara menggunakan kain NTT dimanapun Anda berada sebagai upaya promosi dan pelestarian tenun ikat NTT. Terima kasih.